Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar SP2DK Series yang diselenggarakan oleh Fast Consult Indonesia. Nama saya Bambang Setiawan dan saya akan menjadi moderator untuk webinar pada pagi hari ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang bermanfaat tentang perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, bahwa Fast Consult Indonesia merupakan perusahaan konsultan pajak yang juga secara aktif memberikan edukasi perpajakan melalui seminar, webinar, dan training perpajakan. Melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami akan mengadakan sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Kali ini tema webinar pajak kita adalah SP2DK Series, di mana webinar ini nanti akan dilakukan secara berseri seputar SP2DK dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda. Mulai dari yang paling mendasar mengenai pengawasan pajak, kemudian prosedur penyelesaian SP2DK, sampai dengan teknik menanggapi koreksi atau temuan di SP2DK. Kami mengharapkan melalui sharing pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu akan lebih memahami seluk-beluk prosedur dan strategi dalam penyelesaian sengketa menghadapi SP2DK. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada webinar Fast Consult Indonesia hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa hari ini kita telah sampai pada seri ke-13 webinar SP2DK Series. Jika Bapak Ibu ingin melihat webinar Fast Consult Indonesia sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia, di mana seluruh webinar Fast Consult Indonesia terdokumentasikan di sana, termasuk seluruh webinar SP2DK Series dan juga video jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat dibahas pada webinar SP2DK Series sebelumnya. Silakan kunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia untuk mengetahuinya. Pada seri ke-13 SP2DK kali ini, kita akan fokus ke hal yang paling mendasar, yaitu membahas topik-topik mengenai pembanding internal versus eksternal, jenis-jenis database komersial, dan overview simulasi serta simulasi TV katalis. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara latar belakang. Webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian sesi kedua, kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya-jawab di akhir pemaparan. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, Bapak Ibu dapat mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya-jawab nanti. Yang keempat, mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi ini. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak dan Ibu dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginfokan kepada kami melalui chat dan kami akan siap membantu. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Bapak Dodo memiliki keahlian yang luas, mulai dari akuntansi, kewajiban perpajakan, rutin orang pribadi dan badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan keberatan, bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Pak Dodo aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Pak Dodo pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan di program pendidikan vokasi di Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing tim Olimpiade Pajak program pendidikan vokasi di Universitas Indonesia. Pak Dodo juga merupakan pendiri relawan pajak di Universitas Indonesia yang menjadi piloting project Direktorat Jenderal Pajak dan sekarang sudah diterapkan oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Pak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal mulai dari teori hingga praktik perpajakan.
Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar, training, dan forum perpajakan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ari Widodo untuk memulai presentasinya. Silahkan, Pak Dodo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di hari Jumat hari ini. Iya, kita udah masuk ke seri ke-13 ya, Bapak Ibu. Jadi TP-Doc udah kita bahas di 3 seri berikutnya. Ini adalah seri terakhir untuk transfer pricing documentation. Sebelumnya kita udah sempat bahas kewajiban TP-Doc itu siapa-siapa saja, termasuk sanksi kalau nggak bikin TP-Doc. Kemudian yang kedua, kita juga sempat sampaikan teknis cara pengisian di SPT tahunan PPh Badan, meskipun waktu kemarin saya jelaskan, kita masih pakai formulir yang lama, saya belum bahas yang Cortex System. Kemudian pekan lalu kita juga bahas metode penentuan harga transfer, ya ada 8 metode. Kemudian hari ini kita coba kenali data pembanding waktu pengolahan data khususnya. Nanti saya mungkin di sesi awal dan terakhir nanti Pak Bambang hari ini Pak Bambang akan jelasin gimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan ketika Bapak Ibu melakukan atau mencari data pembanding ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan bahas pembanding internal dan eksternal, ini seperti apa kondisinya. Kemudian kita tahu bahwa ketika menggunakan TP-Doc, Bapak Ibu harus mencari database komersial, dan ini cukup menjadi masalah juga ya di Bapak Ibu juga, kalau Bapak Ibu mau bikin TP-Doc-nya sendiri. Kenapa? Karena pasti software-nya nggak ada gitu ya, atau kita nggak bisa nyari pembanding dari Bursa Efek Indonesia atau dari perusahaan lain di Google dan sebagainya, itu akan jadi masalah sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu pengen sendiri, pastinya nanti harus punya benchmarking study ya namanya biasanya. Nanti biasanya Bapak Ibu tinggal minta data yang dibutuhkan, nanti biasanya beberapa konsultan akan mencari data tersebut, kemudian nanti Bapak Ibu yang bikin sendiri TP-Doc-nya. Terus nanti ada simulasi TP Katalis. Nah, kemudian di kami biasanya menggunakan software Oriana yang TP Katalis ya Bapak Ibu. Oke, tadi nanti juga ada studi kasus ya. Nanti ada studi kasus yang terjadi di pemeriksaan ya untuk apa koreksi di data pembanding ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan pertama adalah sebenarnya apa sih data pembanding ya? Jadi kalau Bapak Ibu baca di PMK 172 2023 bahwa sebenarnya kita harus melakukan metode penentuan harga wajar dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU ya Bapak Ibu. Ya, ini biasanya adalah prinsip proses bisnis yang dilakukan uh, secara sehat, sebagaimana yang dilakukan kepada mereka-mereka yang bertransaksi dengan pihak independen ya. Karena kalau kita bahas kemarin, transfer pricing itu terjadinya adanya motif-motif ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah motif hmm, eh, menurunkan beban pajak secara global ya, secara grouping gitu ya. Artinya men-shifting profit ke mungkin ke anak perusahaan atau ke perusahaan yang lain di afiliasi yang beban pajaknya lebih lebih rendah gitu ya. Sehingga kerap kali dianggap nggak sehat ya transaksi afiliasi. Oleh karena itu perlunya adanya eh, penentuan prinsip kewajaran. Nah, apa yang harus dilakukan bagi mereka yang melakukan transfer pricing adalah mereka wajib menerapkan PKKU-nya ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita bahas, atau Bapak Ibu juga sering
melakukan prinsip PKKU-nya yang harus dilakukan tahapannya kurang lebih ada 7 ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari identifikasi transaksi, siapa-siapa aja yang ada hubungan istimewa, dan transaksinya apa aja, kemarin udah sempat kami sampaikan juga. Kemudian analisis industri, nah ini penting banget biasanya kalau di TP Doc ini terkait dengan industri Bapak Ibu tuh industri bergerak di bidang apa, kemudian pangsa pasarnya seperti apa, kemudian market value-nya seperti apa, value chain-nya dan seterusnya ya. Jadi dianalisa industrinya. Kemudian identifikasi hubungan komersial atau keuangan antara kita dengan pihak-pihak afiliasi ya. Nah, yang keempat ini yang dibutuhkan ya, Bapak Ibu. Itu analisa kesebandingan. Nanti di analisa kesebandingan akan muncul pertanyaan, apakah tahun yang bersangkutan ada data pembanding internal ya. Data pembanding internal itu maksudnya di tahun itu ada nggak transaksi dengan barang atau jasa sejenis misalkan dengan pihak yang sifatnya independen ya. Jadi nggak ada hubungan apapun gitu ya. Kalau Bapak Ibu transaksinya 100% afiliasi, pasti udah nggak ada ya data pembanding internal ya. Jadi akhirnya harus mencari data pembanding eksternal. Kalaupun pembanding internal ada, nanti dicek lagi ya, apakah benar-benar barangnya sama atau tidak gitu ya nanti ya. Kemudian baru kita menentukan metodenya, ya nanti kemarin udah sempat dijelasin, Bapak Ibu lagi constraint kemana, apakah pendapatan, pembelian, jasa, bunga, dan sebagainya ya. Karena itu nanti juga bisa menentukan masalah metode dan pengolahan data ya. Kemudian menerapkan metode tersebut, ya nanti ya by rumus-rumus ya semuanya ya. Kalau pakai TNMM, nanti Bapak Ibu cari kuartil 1, kuartil 3, apa maksimum, minimum, median gitu ya. Kemudian berada di range mana, ya pakai formulasi semuanya ya. Misalkan pakai NCPM, dari data 3 tahun terakhir, ada rumus Ross, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, lakukan tahapan pendahuluan ya Bapak Ibu. Nah, kita bahas yang nomor 4 ya, analisa kesebandingannya. Jadi, tahapannya kurang lebih, yang nomor 4 itu ada 6. Ya, jadi kurang lebih ada 6. Pertama, Bapak Ibu pahami dulu karakteristik transaksinya dulu ya, yang lagi diuji. Seperti apa? Ya, jadi ya karena karakteristik transaksi dengan karakteristik usaha pasti beda-beda ya Bapak Ibu. Jadi setiap perusahaan punya spesifikasi sendiri yang memang mungkin bisa jadi tidak sama dengan kita gitu ya. Jadi makanya harus dipahami dulu karakteristik transaksinya. Kemudian identifikasi keberadaan transaksi independen yang menjadi calon pembanding yang andal. Jadi tadi saya bilang kalau ini ada pembanding independen di internal kita, identifikasikan dulu. Artinya mungkin barangnya kurang lebih sama gitu ya, tapi takutnya ada modif, ada adjustment ya gitu ya. Kemarin kan kita bilang bisa jadi ada barang yang sama tapi waktu penentuan harganya berbeda gitu ya. Misalkan satu ada pakai insurance and freight gitu ya. Misalkan ketika Bapak Ibu impor pakai FOB gitu ya. Makanya nanti ada penyesuaian sendiri. Kemudian menentukan pihak yang diuji, indikator harganya. Jadi setiap ya Bapak Ibu perlu tahu bahwa setiap transaksi afiliasi di TP-Doc itu harus dijabarin ya Bapak Ibu, disebutin satu-satu. Misalkan kita ada afiliasi, 5 perusahaan afiliasi, 5-5-nya misalkan pembelian ya, misalkan 5-5 pembelian. Nanti 5-5 pembelian itu disebutin, jumlahnya berapa gitu ya. Kemudian nanti penentuan harganya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian, nah ini ada nggak terjadi perbedaan kondisi tadi ya, seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin ada adjustment dari penentuan harga, akhirnya menjadi indikator kita akan melakukan koreksi. Lakukan penyesuaian yang akurat, yang layak, gitu ya. Kemudian
Nomor 6, baru kita nentuin transaksi independen yang menjadi pembanding terpilih gitu ya. Nanti bisa internal atau eksternal ya, tergantung nanti data yang ada ya, Bapak Ibu. Benar-benar tergantung data yang ada. Takutnya gini, sebenarnya internal ada, eh, tapi kita pakai eksternal. Kan effortnya akan lebih sulit ya. Maksudnya akan lebih capek juga kalau menggunakan data eksternal. Karena kan nanti Pak Bambang akan ceritain bagaimana searching strategi ya, kalau kami menyebutnya searching strategi, mencari data pembanding itu, karena mulai dari apa ya, mulai dari nanti ada ex ante gitu ya Bapak Ibu, ada juga eh, apa, description overview produknya seperti apa, kemudian ya dicari kata-kata kunci-kunci ya nanti ya, apakah nanti dia distributor, manufacturing dan sebagainya gitu ya. Dan nanti semuanya itu sebenarnya sudah tercover ya kalau misalkan menggunakan software ya Bapak. Ya dari saya ini dulu, nanti saya di belakang, nanti Pak Bambang akan jelaskan bagaimana step by stepnya. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Dodo. Izin melanjutkan Bapak Ibu semuanya. Saya izin share screen. Baik, tadi sebelumnya Bapak Ibu sudah dijelaskan terkait kesebandingan ya. Kenapa kok ketika kita eh, awal pada saat kita membuat TP-Doc, kita harus ngecek dulu nih, apakah kita punya pembanding internal atau tidak. Nah, pembanding internal itu seperti yang tadi dijelaskan Pak Dodo, memang harus memenuhi apakah eh, transaksi ataupun harga atau produk dari transaksi antara transaksi independen maupun transaksi afiliasi itu harus sama ataupun sebanding. Jadi sama atau sebanding itu kan sebenarnya harus memenuhi 5 faktor kesebandingan ya. Tadi mungkin sudah beberapa dijelaskan oleh Pak Dodo bahwa yang paling pertama adalah karakteristik barang dan jasa. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin melihat apakah transaksi afiliasi kemudian Bapak Ibu memiliki transaksi independen juga pada saat yang sama, Bapak Ibu bisa ngecek nih transaksi independen saya dari pihak internal, pembanding internal, apakah sudah bisa dibuat menjadi pembanding nggak di dalam membuat TP-Doc? Yang pertama, Bapak Ibu harus melihat karakteristik barang dan jasanya. Artinya begini, ketika karakteristik barang dan jasa, misalnya Bapak Ibu punya sesuatu produk, nah ketika Bapak Ibu menjual ke afiliasi, apakah sama jenis produk dan jasanya itu sama dengan ketika Bapak Ibu bertransaksi dengan pihak independen? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus analisis VAR. Analisis VAR ini analisis fungsi, aset, dan risiko dari pihak lawan transaksi. Misalnya, ketika Bapak Ibu transaksi dengan pihak afiliasi, pihak lawan transaksi Ibu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi, tetapi dalam bentuk usaha wholesale, artinya dia agen ya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu juga ternyata Bapak Ibu distribusi apa penjualan tetapi dengan pihak independen, tetapi pihak lawan transaksi ibu ataupun misalnya toko atau perusahaan yang lain itu mereka bergerak dalam bidang retail. Artinya penjualan barang dari ibu itu dijual retail. Maka itu nanti seperti dibilang pada Dodi tadi perlu penyesuaian karena kan antara wholesale sama retail pasti nanti pembentukan harganya pasti berbeda. Nah, itu yang harus dicek lagi. Itu yang kedua analisis VAR. Terus yang ketiga, ketentuan kontrak. Tadi yang seperti dibilang oleh Pak Dodo bahwa ketika menjual ekspor ataupun impor apakah FOB, free on board atau CAF pakai cost, insurance and freight gitu kan. Nah, itu yang perlu nanti di-adjust lagi. Dan keempat adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi seandainya misalnya di Indonesia mungkin relatif sama ya, tetapi kalau Bapak Ibu punya lawan transaksi independen ataupun afiliasi di luar negeri, mungkin itu akan berbeda. Nah, itu yang nanti akan Bapak Ibu harus sesuaikan. Apakah nanti bisa dijadikan pembanding atau tidak, tergantung nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan terkait perbedaan kondisi ekonomi, misalnya seperti itu. Yang kelima, strategi bisnis. Nah, strategi bisnis ini terjadi
seperti ini, saya punya pengalaman itu terkait dengan batu bara ya. Kalau batu bara itu kebetulan mereka ketika mereka ingin memproduksi batu bara, mereka kan pasti punya analisa nih. Nah, analisa mungkin untuk BEP-nya sekitar 1 tahun, 1 tahun 8 bulan misalnya. Nah, itu ketika nanti milih data pembanding ataupun pihak pembandingnya itu nanti harus disesuaikan. Apakah kondisi ketika Bapak Ibu bertransaksi dengan pihak afiliasi, posisi kita ini posisinya sedang apa gitu kan. Nah, kemudian posisi pihak afiliasi atau independen ini posisinya dalam strategi bisnis dalam bentuk apa seperti itu. Apakah mereka baru juga, apakah mereka sudah lama berjalan. Nah, nanti untuk pembentukan harganya pasti akan berbeda. Itu terkait dengan pembanding internal maupun eksternal sebenarnya sama-sama harus dicek. Jadi harus berdasar 5 faktor kesebandingan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini saya contohkan terkait apa sih pembanding internal dan pembanding eksternal. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki data penjualan ya, misalnya PTA ini Bapak Ibu sebagai tested party ya, sebagai perusahaan Bapak Ibu sebagai perusahaan manufaktur. Nah, kemudian Bapak Ibu memiliki transaksi nih dengan PTB, kebetulan sebagai distributor dan itu pihak afiliasi karena mungkin kepemilikan saham ataupun penguasaan manajemen dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu melakukan transaksi, maka disebut transaksi dengan pihak afiliasi atau yang pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, selain bertransaksi dengan PTB, ternyata perusahaan Bapak Ibu, PTA ini bertransaksi juga nih dengan PTY, distributor. Kebetulan dia independen. Independen artinya dia tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu tidak punya apa penempatan saham di sana, Bapak Ibu tidak ada penguasaan manajemen di sana dan seterusnya. Maka transaksi dengan PTA dengan PTY itu bisa disebut transaksi independen. Dan sekali lagi, antar dua transaksi ini harus disesuaikan dulu nih 5 faktor kesebandingannya dianalisa. Apakah sudah sama? Ketika sudah sama, Bapak Ibu bisa membuat pembanding internal untuk TP-Doc Bapak Ibu. Jadi harus berdasarkan 5 faktor sebandingan dulu nih antara transaksi dengan PTA dengan PTB. Bapak Ibu urut 5 faktor kesebandingannya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu urut juga nih 5 faktor kesebandingan untuk transaksi PTA perusahaan Bapak Ibu dengan PTY. Seandainya itu sama, itu bisa untuk menjadi pembanding internal. Nah, tetapi kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu harus mencari data pembanding eksternal. Nah, data pembanding eksternal adalah data transaksi ataupun penjualan Bapak Ibu antara pihak independen selain pembanding internal. Artinya ada perusahaan lagi seperti manufaktur seperti Bapak Ibu, itu PTX, dia independen. Nah, kemudian produknya sama, apa namanya, fungsinya sama sebagai manufaktur, kemudian apa ketentuan kontrak pada saat penjualan pun sama, kondisi ekonomi sama-sama di Indonesia, misalnya strategi bisnisnya sama-sama berdiri di tahun 80-an misalnya dan seterusnya. Ketika dianalisis apa 5 kesebandingannya sama, maka ini bisa dijadikan data pembanding eksternal. Nah, PTX ini bertransaksi penjualan produknya ke PTZ dan PTZ kebetulan independen juga, nggak ada hubungannya dengan PTX. Maka transaksi independen ini bisa dijadikan sebagai pembanding eksternal. Jadi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menentukan apakah, yang paling pertama memang harus menentukan apakah di perusahaan Bapak Ibu punya nggak sih pembanding internal terkait transaksi dengan pihak afiliasi, itu aja dulu. Nah, caranya seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu cek 5 faktor kesebandingannya. Jadi Bapak Ibu bisa urut transaksi PTA dengan PTB apa saja dari mulai karakteristik barang dan jasa, kemudian analisis VAR, ketentuan kontrak, kondisi ekonomi dan strategi bisnisnya bagaimana. Dan kemudian Bapak Ibu cek lagi transaksi perusahaan Bapak Ibu dengan pihak independen yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan Bapak Ibu, tidak punya hubungan istimewa ataupun afiliasi. Nah, itu produknya bagaimana, analisis VAR seperti apa, ketentuan kontrak, kondisi ekonomi dan strategi bisnisnya seperti apa. Seandainya itu ada, Bapak Ibu tidak perlu mencari pembanding eksternal. Jadi Bapak Ibu bisa pakai pembanding internal. Tetapi memang tidak mudah seperti itu. Makanya kantor pajak memberikan ataupun memberikan peluang bahwa selain memakai pembanding internal, kalau tidak ada ya sudah bisa pakai pembanding eksternal. Nah, pembanding eksternal ini apa saja yang disebutkan di peraturan? Oke. Pembanding eksternal itu ada 3 secara umum ya. Ada secret comparable, pembanding dari luar negeri, dan yang ketiga database komersial. Ya.
ini ada di aturan internasional sebenarnya terkait dengan TP-Doc di OECD TP Guideline 2022 dan ini memang dipakai juga di peraturan di Indonesia seperti itu bahwa ada secret comparable, pembanding luar negeri dan database komersial. Ada 3 ya. Nah, secret comparable itu apa sih? Nah, ini kalau Bapak Ibu biasanya suka ditanya nih ketika ada pemeriksaan Kak atau SP2DK nih, wah margin margin penjualan Bapak Ibu ini terlalu rendah nih misalnya. Ya kan? Terlalu rendah. Kenapa, Pak? Ini saya punya pembanding nih perusahaan yang mirip kayak Ibu nih, perusahaan manufaktur juga. Barangnya juga sama nih terkait misalnya spare part kendaraan, tapi dia marginnya bagus gitu. Bapak Ibu terlalu rendah nih, harus dikoreksi misalnya seperti itu. Nah, itu data secret comparable, data yang rahasia. Nah, kalau pengertiannya secara umum mengacu pada penggunaan informasi data tentang wajib pajak oleh Fiskus untuk menjadi dasar pemeriksaan transfer pricing terhadap wajib pajak lain yang seringkali wajib pajak diperiksa tidak diberikan akses, ya kan, karena ini rahasia ya, jadi tidak bisa diberikan informasi tersebut uh, karena bisa mengungkapkan terkait dengan operasi dari pesaing. Nah, ini sebenarnya tidak tidak secara etis tidak bagus ya untuk ketika kantor pajak melakukan pembandingan memakai secret comparable. Kenapa pembanding eksternal ini disebutkan ataupun ada? Karena memang di beberapa otoritas perpajakan di luar negeri terkadang ada yang masih memakai, tetapi dengan batasan-batasan tertentu, misalnya yang ada di Cina, Kanada, kemudian di Amerika Latin sebagian ya, itu ada yang memakai secret comparable, tetapi atas kesepakatan bersama otoritas dengan pihak wajib pajaknya, seperti itu. Kenapa di OECD maupun di UNTP manual ini ada nih pengertian terkait dengan secret comparable. Ternyata memang di otoritas pajak di luar negeri beberapa masih ada yang memakai. Tapi di Indonesia kayaknya sih udah enggak ya harusnya. Itu terkait dengan secret comparable. Nah, yang kedua terkait dengan pembanding luar negeri. Nah, pembanding luar negeri ini seperti halnya pengertian antara pembanding internal dengan eksternal. Artinya gini, dalam hal di mana tersedianya data pembanding dalam negeri jumlahnya tidak mencukupi, tidak ada, maka data pembanding luar negeri tidak boleh otomatis ditolak hanya karena mereka bukan data pembanding dalam negeri. Artinya kan ada tuh kadang pemeriksa ataupun AR, kok ini data pembandingnya kok dari luar Indonesia semua ya? Negaranya beda nih, harusnya nggak bisa nih dipakai kan seperti itu, kebanyakan orang bilang atau petugas pajak bilang seperti itu. Harusnya cari yang di Indonesia dong. Kenapa sih nggak bisa nyari yang di Indonesia misalnya seperti itu? Nah, bahwa penentuan dapat diandalkannya data pembanding luar negeri itu harus dilihat kasus per kasus. Dan dengan mengacu pada sejauh mana data pembanding luar negeri, nah ini dia, memenuhi 5 faktor kesebandingan tadi yang saya sebutkan. Jadi, baik pembanding luar negeri maupun pembanding eksternal maupun pembanding internal, itu sama-sama. Dia ditolak bukan karena dia gara-gara pembanding luar negeri, bukan gara-gara dia pembanding eksternal, gitu kan. Tetapi ditolak gara-gara karena dia tidak memenuhi nih 5 faktor kesebandingan yang tadi saya sebutkan. Makanya di awal saya ulang-ulang biar Bapak Ibu bisa memahami bahwa 5 faktor kesebandingan dalam pencarian data pembanding ini sangat penting gitu. Bukan serta-merta gara-gara pembanding ini luar negeri kemudian kantor pajak menolak gitu. Nah, ini nggak bisa. Harus dicek dulu 5 faktor kesebandingannya ada yang nggak memenuhi nggak. Kalau nggak memenuhi ya atas dasar itu data pembanding itu ditolak. Itu yang lebih baik seperti itu. Ini terkait data pembanding luar negeri ya, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, ini database komersial. Mungkin kita akan lebih banyak mengeksplor terkait database komersial. Karena memang untuk database secret comparable udah nggak mungkin nih. Karena kan yang punya hanya kantor pajak ya, ataupun Fiskus. Yang kedua, data pembanding luar negeri. Nah, bisa jadi data pembanding luar negeri ada juga di database komersial. Tetapi, apakah kita bisa mencari data pembanding luar negeri yang ada di publik? Belum tentu. Gitu. Karena misalnya perusahaan private pun kadang-kadang tidak tidak apa tidak serta merta ataupun lancang dia naruh data keuangan di websitenya dia, itu belum tentu seperti itu. Oke, nah database komersial ini pengertiannya adalah berasal dari database yang tersedia secara publik. Namun informasi yang disajikan mungkin berbeda untuk setiap perusahaan dan setiap negara. Jadi database ini sumbernya, source-nya itu dari seluruh dunia. Nah, database yang berbeda juga mungkin menyajikan detail informasi yang berbeda. Jadi provider-provider database ini punya penyajian-penyajian yang berbeda. Kemudian penggunaan database komersial perlu dilakukan secara hati-hati karena tidak semua database ditujukan untuk keperluan transfer pricing. Jadi Bapak Ibu memang perusahaan untuk database ini
sebelumnya ini memang sudah ada, sebelum ada transfer pricing dan segala macam ini. Jadi perusahaan-perusahaan seperti perbankan, asuransi itu membutuhkan database komersial biasanya. Nah, itu dari mulai BI, kemudian PPATK dan lain sebagainya, mereka juga berlangganan, tetapi memang bukan terkait dengan transfer pricing. Nah, dengan adanya kewajiban penyusunan transfer pricing ini, maka ada beberapa provider database mengkhususkan untuk membuat database komersial terkait dengan transfer pricing. Makanya Bapak Ibu harus hati-hati. Berikut beberapa database komersial. Nah, database komersial ini sebenarnya ada tiga ya. Ada tiga dan ada beberapa juga. Yang paling pertama adalah database terkait dengan perusahaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dalam membandingkan, kalau tidak bisa ketemu di level harga, maka Bapak Ibu bisa menggunakan perbandingan keuangan ya, laporan keuangan. Nah, kalau perbandingan laporan keuangan, Bapak Ibu harus mencari database terkait dengan perusahaan. Seperti itu. Nah, ini dicontohkan nih. Ada database namanya Emedus. Nah, Emedus ini database comparable, dia untuk Europe gitu. Apakah nanti cocok dengan kita atau tidak? Nah, nanti tergantung Bapak Ibu. Tetapi ini udah dijelaskan nih. Untuk Emedius itu khusus untuk private company, public dan private company untuk Eropa. Nah, itu apakah nanti secara geografis apakah nanti bisa dipakai untuk kita atau tidak? Nanti tergantung argumen Bapak Ibu. Seandainya mau memakai database Emedius. Nah, kemudian ada Oriana, Orbis, Osiris. Nah, kalau Oriana ini company information untuk Asia Pasifik, region kita nih, regionnya Indonesia, Asia Pasifik. Asia masuk, Pasifiknya juga masuk. Kemudian Orbis, kalau Orbis lebih ke arah worldwide, jadi seluruh dunia. Nah, nanti pada searching strategi, pasti Bapak Ibu harus menyeleksinya lebih detail lagi. Nah, kemudian yang ketiga Osiris. Nah, ini listed company worldwide. Listed company berarti yang dia terdaftar di Bursa Efek, seperti itu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu juga ada nih database yang khusus untuk di Amerika, yaitu Compustat Finansial. Jadi dia North America dan Global Financial Statement. Dia datanya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang Rusia itu ada namanya Ruslana. Jadi dia Rusia, kemudian Kazakhstan itu ada seperti itu. Jadi data pembanding yang tadi disebutkan di awal terkait database komersial memang bermacam-macam. Makanya Bapak Ibu harus hati-hati untuk menggunakan database komersial ini seperti itu. Dan tidak semuanya database ini diperuntukkan untuk TVDoc seperti itu. Oke, yang kedua database komersial ini terkait dengan loan interest rate, suku bunga dan garansi seperti itu. Nah, suku bunga ini ada beberapa, ada loan connector. Nah, loan connector ini dia worldwide nih, dia market leading comprehensive real time ya untuk loan rate seperti itu. Kemudian ada deal scan. Deal scan ini di Amerika ya, atau dunia juga nih deal scan. Nah, kemudian ada CAF Analytic. Dia khusus, nah ini disebutkan nih, specifically for transfer pricing purposes. Jadi, memang CAF Analytic ini terkait dengan pencarian data pembanding untuk suku bunga pinjaman, tetapi dikhususkan untuk transfer pricing purposes. Tetapi dia tidak ada di websitenya dia, tetapi Bapak Ibu harus ke TV Katalis nih, yang dimiliki oleh Biro Fundik sekarang oleh Moody's Company ya, di bawah Moody's Company. Tuh, jadi di sini disebutkan nih, CAF database dibangun khusus untuk transfer pricing purposes seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa pakai CAF Analytic untuk pencarian data pembanding untuk transaksi suku bunga ya, untuk suku bunga pinjaman. Nah, yang ketiga terkait dengan royalti. Biasanya untuk data pembanding transaksi terkait dengan aset tidak berwujud. Nah, itu bisa pakai royalty range, kemudian K-Mine, kemudian royalty stat. Nanti Bapak Ibu terserah mau pilih yang mana bebas. Seperti itu. Ini untuk database komersial. Jadi, database komersial yang pertama, dia bisa mencari terkait dengan financial statement untuk companies ya. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu nanti pengujiannya lewat INMM, kemudian CPM dan sebagainya, bisa pakai database untuk financial statement-nya untuk perusahaan. Nah, ketika Bapak Ibu pakai untuk
transaksi pinjaman, artinya kewajaran pembayaran bunga ataupun pendapatan bunga pinjaman, Bapak Ibu bisa tadi pakai yang di nomor 2 tadi itu, ada CAF analitik dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan transaksi dengan pihak afiliasi, terkait dengan transaksi harta tak berwujud, misalnya pemakaian merek dan lain sebagainya, pembayaran royaltinya, Bapak Ibu bisa pakai royalty range, ketiman, royalty start. Makanya tadi disebutkan bahwa tidak semua database itu memang harus hati-hati. Kalau Bapak Ibu penggunanya untuk transaksi terkait dengan pengujian dengan TNMM, harus pakai yang financial statement, artinya yang perusahaan. Nah, tetapi kalau untuk transaksi yang lainnya seperti pembayaran bunga, pendapatan bunga, pembayaran royalti, pendapatan royalti itu pakai biasanya metode CAT ya, comparable uncontrolled transaction. Nah, itu nanti database-nya bisa pakai Catimine ataupun Graph Analytic dan lain sebagainya. Yang disebutkan ini contoh-contoh saja, Bapak Ibu, seperti itu. Oke. Nah, ketika kita sudah memutuskan apakah kita mau pakai database yang mana, maka selanjutnya seperti yang tadi disebutkan bahwa memang harus hati-hati nih untuk membuat apa mencari data pembanding. Berarti kita memang yang pertama kita analisis fungsional dulu ya. Kemudian kita tentukan metode metode pengujian di TV nanti kita untuk transaksi tersebut itu mau pakai metode apa. Nah, ini nanti uh, bisa menentukan bagaimana kita mencari data pembandingnya di database komersial seperti itu. Yang paling pertama itu adalah penentuan kriteria pencarian, searching strategi. Memang tidak ada aturan khusus terkait dengan searching strategi, artinya ini dibebaskan nih tiap wajib pajak ataupun konsultan yang membuatkan TP-Doc bisa dibebaskan karena di kantor pajak pun tidak ada. Tetapi memang ada sedikit panduan ya di aturan lokal, yaitu di PR 22 2013 dan di SE 50. Jadi ketika mencari data pembanding, nah ini dibilang searching strategi yang tepat antara lain nih. Antara lain, jadi nggak plek ketiplek tapi bisa saja sama, bisa aja kurang, bisa aja lebih banyak gitu. Yang pertama terkait dengan kode industri. Kode industri sesuai dengan wajib pajak yang diperiksa, artinya wajib pajak yang diperiksa itu test partinya misalnya. Nah, kode industri itu seperti apa sih? Kode industri itu kan kalau di Indonesia KLU ya, atau KLBI. Nah, kalau di luar negeri itu kalau kita pencarian data pembanding komersial biasanya pakai USIC, artinya standar informasi terkait dengan eh, fungsi perusahaan yang dipakai oleh Amerika ataupun North America dan lain sebagainya. Jadi nanti ada data-data terkait dengan kode industri di database komersial, biasanya itu ada untuk pilihannya. Nah, kemudian wilayah tadi region. Regionnya ketika worldwide berarti Bapak Ibu harus menambahkan nih wilayahnya yang mau diambil database untuk perusahaan-perusahaan di wilayah mana. Asia kah, Pasifik kah, atau Afrika mau diambil juga, ataupun Timur Tengah mau tetap diambil seperti apa, dan itu sesuai dengan uh, kebutuhan Bapak Ibu semua. Kemudian ketersediaan data kalau financial statement kan terkait dengan apakah database Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengambil misalnya untuk TP-Doc nih, TP-Doc 2024. Otomatis database yang diambil kan 2023. Nah, kemungkinan apakah ketersediaan datanya apakah Bapak Ibu pakai laporan keuangan 2023 juga atau mundur setahun misalnya 2022 yang dipakai untuk database 2023 misalnya seperti itu. Nah, itu tergantung nanti kebutuhan Bapak Ibu dan lihat hasil dari penarikan database komersial ini apa namanya populasinya apakah memang banyak ataupun sedikit. Nah, nanti kan setelah ditarik itu kan baru nanti ada tahapan berikutnya yaitu di manual review ya. Nah, kemudian indikator laporan keuangan. Indikator laporan keuangan apakah dia negatif kah atau dia positif? Karena bagi data pembanding yang misal tadi di luar negeri ataupun di dalam negeri terkadang memang suka ini ya, jadi dispute nih antara kantor pajak dan wajib pajak. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, itu kriterianya ini ada dua nih yang menjadi sedikit acuan lah, tetapi ini tidak sebagai aturan sebenarnya, tetapi bisa sama, bisa pun lebih seperti itu. Jadi kantor pajak udah menyebutkan nih di PR 22 2013 dan SE 50 2013 terkait dengan searching strategi untuk pencarian database di database komersial, pencarian data pembanding ya. Oke. Nah, yang kedua, setelah pencarian itu membuat searching strategi, nanti Bapak Ibu ekspor nih database komersial Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan screening. Screening itu screening kuantitatif, artinya secara laporan keuangan, apakah ini tergantung nanti metode Bapak Ibu, kemudian profit level indikator yang dipakai itu apa.
seandainya misalnya NCPM ya, NCPM itu kan net cost plus method ya, artinya dia laba operasional dibagi total cost. Artinya nanti di laporan keuangan data pembanding Bapak Ibu harus cek nih di operating profitnya apakah ada semua atau tidak, atau ada kata-kata NA atau NS dan lain sebagainya. Seandainya misalnya ada seperti itu, maka bisa di screening, artinya dikeluarkan seperti itu. Apakah nanti COGS sama apa operating expense-nya apakah harus ada dua-duanya atau bisa salah satu? Nah, nanti harus dicek satu-satu di laporan keuangan di data pembanding yang Bapak Ibu dapat. Nah, itu kuantitatif screening berdasarkan data di laporan keuangan. Nah, kemudian Bapak Ibu manual review nih di PR 22 disebutkan nih untuk manual review itu setelah melakukan pencarian data tadi setting strategi ya, maka akan diperoleh satu atau lebih data perusahaan yang dijadikan sebagai pembanding potensial. Potensial pembanding nih belum dijadikan apakah itu nanti akan diterima atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian kandidatnya seperti apa? Lakukan manual review. Eh, Perusahaannya apa, kemudian fungsinya seperti apa, produknya apakah sama dengan perusahaan Bapak Ibu. Nah, ini di manual review. Gitu. Apakah nanti bisa sebagai pembanding yang diterima atau ditolak. Nah, yang ketiga, review tambahan berdasarkan pencarian internet. Nah, pencarian internet nih disebutkan nih di PR 22 bahwa bisa juga nggak mencari setelah punya database, Bapak Ibu cek lagi nih di internet perusahaan ini benar nggak nih secara di websitenya misalnya seperti itu. Dan setelah itu semua persyaratan tadi Bapak Ibu analisa keuangan, kemudian ketika sudah clear jadikan set pembanding dan diaplikasikan apakah dia nanti hasil pengujiannya dari nilai NCPM atau ROS perusahaan Bapak Ibu masuk rentang atau tidak dari jumlah data pembanding yang diterima. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kadang suka bertanya ini sebenarnya berapa sih jumlah pembanding yang apa? Yang bagus ya ataupun yang ideal. Nah, sebenarnya untuk ketentuannya ini di aturan di Indonesia ini sudah dibilang nih bahwa data pembanding itu bisa ada beberapa ya. Yang pertama bisa hanya satu. Nanti disebutkan bahwa data pembanding itu disebut sebagai titik kewajaran atau Armstrong point, titik indikator harga yang terbentuk dari satu yang memiliki nilai indikator yang sama. Jadi maksudnya kalau satu itu cuma satu aja. Tapi kalau lebih pembanding, misalnya ada beberapa pembanding, tetapi nilai indikator itu sama. Misalnya 4, 4, 4 ada 5 pembanding, tapi 5 indikator harganya itu sama-sama 4, 4, 4, 4. Ketika di rata-rata maka hasilnya tetap 4. Intinya seperti itu untuk titik kewajaran ya. Terus yang kedua terkait dengan rentang kewajaran. Nah, rentang kewajaran ini bisa ada dua. Yang pertama, untuk data pembandingnya terbentuk dari dua data pembanding. Nah, itu nanti nilainya kita akan ambil nilai minimum dan maksimum seperti itu. Yang ketiga, ini adalah terkait dengan jika data pembandingnya itu lebih dari 2, 3 atau lebih. Nah, nanti yang diambil seperti yang tadi Pak Dodo sebutkan, interkuartil range-nya kita ambil di kuartil yang 1 sampai kuartil 3. Jadi data pembanding yang diperoleh itu bisa 1, bisa 2, atau bisa 3 bahkan lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu terkait dengan pencarian data pembanding di database komersial hasilnya itu bisa ada 3 seperti itu. 3 macam ya. Oke, nah kemudian yang tadi disebutkan ya bahwa tidak semua database komersial itu diperuntukkan untuk Tipidoc. Nah, kebetulan di Biro Fundik itu memiliki satu software yang disebut sebagai Tipi Katalis. Tipi Katalis ini adalah interface yang di dalamnya ada beberapa jenis database khusus untuk pencarian data pembanding untuk Tipidoc, kebutuhan penyusunan Tipidoc. Yang pertama ada beberapa, kebetulan yang kita langganan ini ada 3 ya. Untuk pencarian data pembanding terkait dengan data perusahaan kita pakai database Oriana yang di regionalnya di Asia Pasifik. Nah, kemudian untuk terkait dengan pembayaran royalti, transaksi pembayaran royalti dan sebagainya kita pakai Catimine. Nah, kemudian terkait dengan transaksi untuk kewajaran pembayaran bunga, pendapatan bunga, garansi, itu kita memakai CAF Analytic seperti itu. Jadi database ini juga kalau mungkin Bapak Ibu pernah ketemu dengan petugas pajak, itu juga yang digunakan oleh kantor pajak. Hanya saja kantor pajak ini mereka ini
Yang berlangganan itu yang di pusat. Jadi kalau yang di KPP ataupun Madya ataupun ini, dia pemeriksa ataupun AR minta nih ketika mau mencari data pembanding nih pada saat pemeriksaan minta ke kantor pusat biasanya seperti itu. Ketika menerima apa Tipidok Bapak Ibu tuh untuk SP2DK atau pemeriksaan, terkadang mereka meminta juga atau terkadang hanya memakai database yang sudah kita gunakan di Tipidok kita. Nanti dicek lagi maka sudah sesuai atau tidak seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin ini slide-nya Pak Dodo, tetapi saya izin untuk ini ya. Mungkin sekarang kita bisa review apa Simulasi ya, Pak? simulasi ya, boleh ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu pengen cek atau pengen lihat. Nah, saya izin stop share dulu. Saya ingin buka TV Katalisnya nanti baru saya tampilkan lagi ya, Bapak Ibu izin sebentar. Oke, silakan Pak Dodo. Kalau mau ada yang ditambahkan, boleh. Pak Babang dulu dah. Oke, 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 siap. Sebentar ya Bapak Ibu, saya keluar dulu. Karena TV Katalis ini kan dia langsung ya ke websitenya, berarti butuh ini sih, apa namanya, jaringan internet. Nanti tergantung jaringan internetnya bagus atau tidak, nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Bapak Ibu kalau untuk berlangganan TV Katalis memang bukan dibilang murah, bukan juga dibilang mahal ya, tetapi lebih ke arah apakah worth it atau tidak sih sebenarnya dengan kebutuhan Bapak Ibu. Karena memang apa? Sebentar saya ulang lagi. Oke. Saya izin share ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Ini tampilan TV Katalis Bapak Ibu. Oke, kalau kita mau memulai mencari ya, nanti Bapak Ibu biasanya kalau untuk perusahaan searching strateginya nanti dibutuhkan ya. Misal contoh dari kita, sekarang kita action dulu kita butuh data misalnya untuk Tipidok tahun 2024 ataupun 2023 misalnya. Kita pakai database release date-nya nih. Harus disesuaikan berarti kalau kita menyesuaikan untuk S&T artinya Tipidok 2023 maka pencarian datanya kalau misalnya kita memenuhi prinsip S&T itu berarti database-nya di tahun 2022. Kalau di 2024 nanti database-nya di 2023. Nanti Bapak Ibu perhatikan nih. Kalau Bapak Ibu Tipidoknya dibuatkan oleh konsultan atau buat sendiri, harus cek karena database ini pasti akan update tiap tahun. Jadi makanya kadang suka ada yang bilang nih, kok Tipidoknya kayaknya sama-sama aja nih, terus bayar terus lagi kan gitu. Ternyata memang untuk release date-nya, untuk database itu memang harusnya berbeda. Tiap tahun pasti diupdate seperti itu. Oke, kita contohkan, kita cari untuk Tipidok 2024, berarti kita pakai release date Desember. Nah, penentuan release date-nya aja ini tiap orang, perusahaan, konsultan tuh beda-beda. Tergantung nanti dia berargumen ketika nanti ditanya oleh
kantor pajak apakah pilih yang Desember ataukah pilih November ataupun Oktober nanti tergantung kebijakan masing-masing. Ini kita bikin di Desember 2023 untuk Tipidok 2024 ya Bapak Ibu. Oke. Oke, kita create analisis. Nah, nanti ketika sudah ditentukan, maka ini udah terlihat nih version of the database-nya udah di Desember 2023 Bapak Ibu. Kemudian data source-nya, region-nya itu di Asia Pacific Middle East Companies ya. Nah, kemudian kita start. Nah, ini search for company. Jadi pencarian data pembanding untuk perusahaan eksternal yang independen. Ya, kita mulai. Kita contohkan perusahaan yang kita cari yang sesuai dengan kita ataupun tested party misalnya dia manufacturing, kemudian dia punya produk apa kendaraan, inian kendaraan ya. Yang pertama yang kita cari adalah ini totalnya ya. Nanti kita sesuaikan dulu terkait dengan financial account-nya. Kita pakai local registry filing sama unconsole. Jadi laporan keuangannya nanti yang bukan yang di konsol ya, harus yang di unconsole. Karena kalau di konsol kan berarti dia bisa jadi dia merupakan induk tuh, udah nggak bisa independen lagi berarti seperti itu. Oke, totalnya ini 7.952.794 juta ya untuk company-nya di scope analysis tadi. Oke, kita coba di status. Status itu apa sih? Status itu apakah kita menentukan perusahaan yang kita nanti pilih adalah perusahaan yang aktif, gitu kan? Jangan kita pilih yang perusahaan tidak aktif ya. Nah, aktif companies nanti hati-hati, karena dia aktif companies ini ada beberapa kriteria juga. Jadi ada yang dorman, ada yang default payment. Jadi kita pilih aktif companies yang aktif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tetapi penentuan ini masing-masing perusahaan ataupun konsultan ataupun orang beda-beda ya Bapak Ibu ya. Ini hanya kita mencontohkan yang di kita saja. Nanti nggak sesuai ini juga tidak apa-apa, tergantung masing-masing perusahaan ataupun konsultan. Oke. Nah, kemudian satu nih saya pengen nanti ini jadi panduan nih. Kadang suka ada yang nanya nih, kok perusahaan Indonesia nggak ada? Sebenarnya perusahaan Indonesia ada nggak sih di database ini? Kita coba masukkan terkait dengan Indonesia ya, kita cari. Kita masukkan aja, tetapi nanti kita bisa unchecklist, jadi nggak bisa keambil juga. Ini kita coba Indonesia. Oke, kita pilih ya, tetapi nanti bisa dicek di checklist ataupun uncheck ya. Ini buat pengetahuan Bapak Ibu aja. Jadi nanti ketika direktur ataupun apa petugas pajak nanya, yang Indonesia dong, kenapa nggak ada Indonesia kan gitu. Oke, dari status aktif, dari perusahaan awal tadi, yang Indonesia itu ada 1163. Seperti itu. Nah ini kita uncheck dulu ya, biar nanti tidak bingung. Tapi nanti kita cek lagi dia mulai tidak adanya perusahaan Indonesia itu ada di mana. Oke. Nah kemudian kita cari berikutnya adalah terkait dengan kalau di database komersial ini kan ada yang namanya full overview. Artinya kita bisa ngelihat perusahaan itu fungsinya apa, kemudian produknya apa, menjualnya kemana, itu ada di full overview biasanya, selain main activity dan sebagainya. Nah, kita masuk ke All Company Suite ya. Ini terkait dengan full overview atau tadi kalau Pak Dodo bilang deskripsi ya, deskripsi perusahaan itu seperti apa. Oke, company information and overview. Jadi companies with an overview ya. Bisa saja di database itu full overview-nya itu kosong, bisa aja. Nah, itu susah kita mengidentifikasi perusahaan itu manufaktur kah atau apa, itu nggak ada di situ. Nah, ini all companies with overview information. Nah, berikutnya karena kita cari data pembanding independen, nah kebetulan di TV Katalis ini database-nya kan untuk Tipidok. Karena dia butuh untuk cari data pembanding independen, maka di sini ada namanya BVD Independent Indicator. Nah, ini mungkin database lain nggak punya ini karena kebutuhannya bukan untuk Tipidok. Tetapi kalau untuk khusus yang untuk Tipidok dia ada seperti ini. Seperti itu. Ini ada independent companies. Di sini kriterianya itu dia perusahaan yang kepemilikan sahamnya maksimal 25%. Artinya kalau terkait dengan penguasaan ya, kalau di Tipidok ataupun di pajak itu kan pihak afiliasi di atas 25%. Nah, ini untuk independen indikator untuk yang A, ini A plus, Amin itu di bawah 25%. Artinya dia perusahaan itu tidak dikontrol oleh
pihak lain ataupun dia juga tidak mengontrol orang lain seperti itu. Jadi otomatis apa namanya transaksinya nanti transaksi independen itu yang diinginkan oleh pencarian setting strategi kita. Makanya BVD independent indicator ini hanya ada di TV Katalis biasanya seperti itu. Untuk database yang lain belum tentu ada. Nah, yang ketiga terkait dengan laporan keuangan. Tadi kita punya database-nya release date-nya di 2023 Desember. Nah, kita tentukan nih apakah kita nanti mau single year ataupun multi year. Kalau single year kan 1 tahun nih untuk tahun pajaknya, atau kita mau pakai 3 tahun atau 5 tahun. Nah itu nanti bisa jadi dispute juga dan bisa jadi juga pertanyaan di kantor pajak pada saat pemeriksaan. Seperti itu. Kita masukkan dulu, kita pilih yang 3 tahun ya, years with available account untuk tadi database 2023, kemungkinan untuk laporan keuangan 2022, 2021, 2020. Kenapa kok nggak? Kadang ada yang nanya juga, kenapa nggak pakai yang 2023? Oke, kita cek ya, 2023. Jumlahnya berapa misalnya? Nah ini, langsung segini nih, 2023 nih tadi. Kalau kita pakai data ini ya. Oke, kemudian tadi kita harus milih KLU atau ini apa namanya industry classification. Nah untuk database komersial kita pemakai industry classification-nya itu pakai US ISIC biasanya. Di sini ada pilihannya macam-macam nih Bapak Ibu. Ada NACE, US ISIC, ada UK, ada Nike, North America, NSIC, ya kan, ATECO, Eropa dan lain sebagainya. Kita mau pakai yang mana? Yang biasanya kita gunakan adalah yang US ISIC. Nah kemudian eh, si kodenya ini apakah nanti posisinya terkadang perusahaan itu punya beberapa fungsi ya. Ada yang primary, ada yang secondary code. Maksudnya primary ini dia fungsi utamanya adalah manufaktur. Tetapi di secondary-nya bisnis usaha yang lainnya dia juga sebagai distributor juga ternyata dia punya beli barang lain terus dia uh, menjualnya juga ke pelanggannya dia. Jadi bukan produknya sendiri seperti itu. Bisa saja seperti itu. Nah, nanti itu bisa dilakukan. Oke, code type-nya primary and secondary code kita pilih. Kemudian kita pilih nih terkait dengan tadi barang-barang untuk perusahaan manufaktur terkait dengan ini apa barang-barang untuk mobilnya ya. Kita pilih yang 3714 vehicle part dan aksesorisnya. Contohnya seperti itu. Ini kita klik. Kemudian kita tambahkan lagi 5013. Nanti Bapak Ibu bisa nyari ya jenis apa namanya bentuk usahanya ini berdasarkan klasifikasi yang ada. Ini karena kita keterbatasan waktu kita agak cepat aja ya. Oke, seperti ini. Nah, nih, kenapa di 2023 hasilnya jadinya 7? Karena ini kan database 2023 ya Bapak Ibu ya. Makanya hanya sedikit nanti. Makanya ini kita harus coba kita mundurkan. Biasanya kita mundurkan. Makanya kita uncheck list. Kita pakai yang 2022, 2021, 2020. Ini juga masih kadang suka jadi pertanyaan di kantor pajak pada saat pemeriksaan atau sebelum. Nah ini 473 nih. 473 udah bisa sebenarnya udah bisa di Bapak Ibu seleksi. Nah sekarang kita cek nih. Indonesia ada nggak? Kalau kita pakai Indonesia. 0 Bapak Ibu. Jadi kenapa kadang suka ditanya, kok nggak ada pembanding Indonesia? Ini kenyataannya pada saat kita mencari database komersial, kondisinya seperti ini. Dia di statusnya masih ada nih aktif kemudian Indonesia ya dengan full overview information itu masih ada 1000 untuk seleksi ini di 1129. Kemudian ketika dia cek independence indikatornya, apakah perusahaan itu independen? Hanya 104 Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika dia terkait dengan apakah dia melaporkan laporan keuangannya juga bisa ditarik nggak laporan keuangan nih 2021, 2020, 2022, tinggal 22. Nah, ketika kita pakai kode apa klasifikasi yang sesuai perusahaan Bapak Ibu, itu langsung hilang tuh. Makanya nanti kadang orang yang nggak pernah ataupun nggak tahu memakai database komersial ya suka seenaknya aja nih ngomong. Kok nggak ada Indonesia? Kok nggak bisa sih pakai Indonesia aja gitu kan? Nah ini dia, ini salah satu alasannya. Makanya tadi saya coba masukkan pencarian Indonesia biar Bapak Ibu nanti kalau ditanya bisa ngejawab nih. Kita kalau nyari begini nih gitu. Seperti itu. Ini kita uncheck list saja ya biar nanti Bapak Ibu hasilnya 473. Nah, seandainya pun ini masih kelihatan terlalu banyak, kalau ini sih sebenarnya kalau kita yang sering nyari ini ya normal sih 473 ini udah bisa kita
seleksi ya sebenarnya itu. Tetapi kalau misalnya mau nanti mau lebih detail lagi, bisa ditambahkan activity text search. Text search ini artinya dari tadi terkait dengan data-data apa namanya eh, spare part itu kan sebenarnya banyak ya untuk mobil ya. Bisa aja di dalamnya itu ada baterai ya misalnya. Set of scope-nya ini kita centang dulu, dikeluarin semua. Nah, kita cari yang di full overview itu yang hanya ada terkait dengan misalnya baterai. Baterai itu aki, Bapak Ibu. Kemudian ditambahkan lagi misalnya pakai tire. Kan ada kita kalau ngelihat kadang-kadang di pinggir jalan tuh ada satu perusahaan yang dia jualan ban, ada juga akinya, ada juga engine oil. Ya, nah ini dia. Ini bisa ditambahkan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Ini akan mereduksi jumlah populasi tadi, Bapak Ibu. Dari tadi yang awalnya 473 dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk pemilihan database ini makanya kenapa kita bisa membuat TP-Doc 2023 ataupun 2022, 2028, 2019 tergantung di database ini. Nah, ini 66 sisanya. Kalau perusahaan Bapak Ibu terkait dengan penjualan khusus untuk baterai, tire, engine oil gitu. Seandainya pun tidak, Bapak Ibu mau ngecek semuanya nanti ya udah 473 ini Bapak Ibu manual review seperti itu. Nah, nanti perusahaan apa aja sih yang didapat nanti tinggal diekspor. Nah, di database komersial ini mungkin Bapak Ibu yang belum pernah ataupun udah pernah, itu ada beberapa ya. Ini bentukan dari perusahaan yang kita dapat. Salah satu contohnya. Kita coba cek ya. Ini sebenarnya ini harus diekspor nanti. Nah, ini di sini ada key information-nya terkait data perusahaan, laporan keuangan nih di 2022, 2021, 2020, 2018 ini ada lengkap. Kemudian terkait dengan controlling shareholder. Nah, ini kenapa tadi kita pilih yang A. Jadi ada A, B, C, dan D. Maka perusahaan yang dipilih nanti otomatis perusahaan yang apa ownership-nya itu dia 25% maksimal. Jadi yang A. Nanti kalau B, C, dan D itu dia semakin banyak nih, semakin terpengaruh terkait penguasaannya semakin besar. Artinya sudah tidak independen lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini dari sekian banyak itu mungkin seperti itu. Nah ini full overview. Nah ini full overview. Ini nanti biasanya kita baca nih di sini nih. The company is primarily engine, manufacture, and trade. Nah, motor vehicle part and accessories. Jadi bukan dia ngejual ataupun dealer, tetapi memang dia penjualan terkait dengan spare part ataupun aksesoris kendaraan bermotor. Nah, apakah isinya ada oil? Tadi ada oil nih, piston, karburator ya, engine part, generator, otomotif, apakah masuk yang tadi kita setting strategi? Nah, ini ada kelihatan di sini, nih, produknya ada di sini. Kenapa? Makanya tadi di apa full overview kita centang, kita pilih textual search-nya salah satunya oil nih. Oilnya masuk nih, tires masuk ya. Seperti itu. Batteries masuk. Artinya ini perusahaan yang sesuai nih. Kalau dilihat dari fungsi, pertama dia manufaktur ya. Kemudian penjualannya terkait apa nih? Penjualannya terkait dengan spare part ataupun aksesoris kendaraan bermotor. Lebih detailnya terkait apa? Terkait dengan oil engine, kemudian batteries, kemudian wheels ataupun tires gitu kan gitu. Nah ini udah berpotensi bisa diterima, tetapi kita harus ngecek lagi data keuangannya dan lain sebagainya. Ngecek juga walaupun nanti bisa ditanyakan misalnya websitenya sesuai nggak nih di websitenya, jangan-jangan di websitenya judi online nih, ya Pak Dodo ya. Bisa jadi kadang website itu bisa beda-beda, kadang nggak ini juga nggak update juga. Nah itu sedikit ya Bapak Ibu ini udah agak banyak mungkin bisa dari saya segini aja dulu. Mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu bisa diskusi lagi lebih banyak. Izin untuk stop share ya. Silakan Pak Dodok dilanjut. Iya, Bapak Ibu. Jadi memang tadi seperti yang dijelasin sama Pak Bambang, memang Pak Bambang tadi belum sempat ngeluarin outputnya ya.
Nanti kalau outputnya itu, tadi kan udah ketahuan ada 400-an perusahaan ya dari Bapak Ibu. Yang udah kita keluarin nanti akan tertampil. Nanti Bapak Ibu habis itu biasanya manual manual review. Manual review itu maksudnya dicek satu-satu. Ya, ini yang paling lama di sini ya, paling lama. Jadi memang dicek satu-satu adalah benar nggak data keuangannya ada, kemudian karena biasa jadi kalau misalkan ada 3 tahun, ternyata misalkan ada omset yang ternyata dia nggak publish, sehingga mau nggak mau Bapak Ibu harus take out, gitu ya. Misalkan Bapak Ibu pakai apa, pakai ROS atau pakai apa gitu, ini kita harus take out. Kemudian bisa jadi ada website yang tidak tertampil gitu ya, ataupun tertampil tapi posisi ketika Bapak Ibu buka ternyata bisa jadi informasinya nggak sama dengan nama perusahaan yang disajikan. Itu juga di take out gitu ya. Terus data 3 tahun gitu ya. Jangan-jangan ada data 3 tahun ini ternyata tidak ada. Itu yang kemudian harus di, di apa namanya di take out juga. Jadi memang akhirnya mungkin dari 400 nanti lama-lama kesaring ya 10 atau belasan gitu ya. Itu aja udah bagus gitu ya Bapak Ibu. Karena memang harus dilihat satu-satu ya. Tadi Pak Babang cerita tentang deskripsi overview juga harus dilihat satu-satu. Karena bisa jadi ada hal yang nggak masuk kriteria di situ. Nah, tadi yang udah Pak Babang sampaikan tadi, ini terkait dengan critical issue-nya ketika pemilihan data pembanding, maka kalau misalkan ada dua data ya, baik internal maupun eksternal, dan ternyata internalnya itu sudah tercukupi, ya dengan 5 faktor kesebandingan tadi ya, misalkan tadi yang diceritain Pak Bambang, itu kita ambil. Karena itu yang bisa dipilih dan digunakan. Tapi masalahnya 5 faktor kesebandingan itu bisa masuk apa enggak yang tadi disampaikan Pak Bambang, karena bisa jadi ada satu kriteria yang tidak bisa masuk, akhirnya kita harus keluarin gitu ya. Nah, kemudian kalaupun kalau kita akhirnya kita ngambil yang data eksternal, nah ketika ada data eksternal maka tingkat kesebandingan dan keandalan juga harus sama. Paling nggak dengan yurisdiksi yang sama yang dipilih dan digunakan. Ini penting banget sehingga nanti waktu Bapak Ibu nanti proses asesmen dari kantor pajak, waktu SP2DK atau pemeriksaan, Bapak Ibu harus bisa bisa menjelaskan. Dan memang biasanya setiap setiap ini ya, setiap laporan TP-Doc itu disampaikan. Kenapa dipakai data ini? Kenapa perusahaan ini termasuk laporan keuangan juga ya dari misalkan 10 yang kita dapat 10-nya itu kita harus sampaikan juga posisi laporan keuangan. Oke, sekarang kita masuk studi kasus ya Bapak Ibu sebelum masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, ini contoh ada hasil pemeriksaan ya Bapak Ibu. Hasil ya betul, hasil pemeriksaan. Jadi mereka melakukan pemeriksaan terhadap eh, transaksi afiliasi. Nah, ternyata dari data pembanding eksternal yang mereka buat di TP-Doc-nya, ternyata menurut kantor pajak setelah manual review ya, itu ternyata menurut kantor pajak ada satu company yang posisi laporan keuangannya itu kondisi dengan rugi gitu ya. Karena mereka berpikir adalah eh, perusahaan itu kalau dibuat adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan profit gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan tujuan eh, berdirinya perusahaan gitu ya. Mereka pakai guidance di OECD TP guidance ya, Bapak Ibu. Cuman dari hal ini yang perlu disampaikan adalah bukan berarti rugi itu harus di take out, bukan berarti ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap nanti argumentasinya adalah apakah memang 5 faktor kesebandingan itu memenuhi memenuhi ketentuan apa enggak di perusahaan ini ya, Bapak Ibu, di perusahaan ini. Karena malah bisa jadi ada yang positif, malah kita take out karena mungkin 5 faktor kesebandingan yang tidak kita bisa gunakan. Dan yang ini bukan berarti harus di take out. Bapak Ibu harus bisa menjelaskan kenapa kita ambil karakter ini, gitu ya. Bisa jadi misalkan kita juga rugi gitu ya, itu juga bisa disampaikan. Kemudian ada faktor-faktor lain gitu ya, VAR analisis gitu ya. Kemudian kondisi ekonomi tadi yang dijelasin Pak Bambang dan seterusnya.
Nah, ini penting banget ya. Bukan berarti Bapak Ibu langsung, oh iya, iya siapa, siapa gitu ya. Langsung terima gitu, accept gitu ya dari apa yang disampaikan oleh pemeriksa pajak atau teman-teman di waktu di SP2DK ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa bisa meyakinkan ini bisa di accept karena faktor 5 keserbandingan tadi. Nah, yang kasus kedua. Nah, kasus kedua juga sama modelnya ya. Modelnya dia menggunakan data eksternal, pembanding eksternal, kemudian ada 4 data pembanding yang tidak di-accept oleh si tim pemeriksa pajak karena salah satu alasannya adalah websitenya tidak ada di TP-Doc-nya. Jadi websitenya tidak ada ya. Kemudian di tadi kode produknya atau kode jenis usahanya USIC-nya juga nggak ada gitu ya. Nah, ini pun Bapak Ibu juga bukan berarti langsung mengiyakan. Artinya gini, eh, saat ini mungkin nanti bisa jadi website yang sekarang dengan yang dulu berbeda ya Bapak Ibu. Misalkan, ya kan kita tadi ngambil misalkan 3 tahun terakhir, kayak contoh tadi kasusnya yang tadi diambil Pak Babang 2024, kita ngambil ex ante 2023, kemudian komparasinya 3 laporan keuangan dari 2022, 21, 2020 gitu ya. Nah, jangan-jangan sekarang ya perusahaannya udah shifting, beda nama perusahaan dan sebagainya. Jadi mungkin websitenya sekarang tidak available. Tapi saat itu ada available gitu ya. Makanya kadang-kadang waktu kita, ini pengalaman sih waktu bikin TBOK, biasanya setiap website itu kita capture. Ya, kita capture produknya dan semuanya kita capture sebagai bagian strategi kita kalau misalkan ternyata ya dicari sama kantor pajak nggak dapet, kemudian kita bisa sampaikan dulu waktu saya cari ada Pak gitu ya. Karena kan bisa jadi pemeriksaannya mohon maaf lahir dan batin ya, misalkan 3 tahun Berapa tahun kemudian di depan? gitu ya. Hmm. Jadi ya kita nggak tahu ya, karena waktu kita bikin TV Doc-nya kan saat Kita ini cek. gitu. Hmm. Oke, saat ini ada gitu ya. Nanti tiba-tiba di pemeriksaan 2 tahun kemudian si pemeriksa bilang nggak ada nih website-nya gitu ya. Betul. Itu. Jadi kurang lebih itu. Tinggal masalahnya kan tinggal kalau misalkan di take out gitu ya. Di take out maka kuartilnya bergerak gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa jadi Q1 sampai Q3-nya bergerak sehingga kita nggak masuk di range itu. Jadi akhirnya bisa dikoreksi. Jadi kurang lebih itu ya Bapak Ibu, eh, masalah data pembanding internal dan eksternal. Berikutnya kita masuk ke Pertanyaan. Tajok. Baik, Pak Dodo, terima kasih atas penjelasannya yang sangat informatif. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan ya, Bapak Ibu. Izin saya share screen. Sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Dari Bu Vega Tantra, izin Pak, apakah jika laporan keuangan konsolidasinya tidak dapat dijadikan data pembanding eksternal, sebagai contoh perusahaan yang ada di IDX yang kita jadikan pembanding eksternal? Nah ini boleh dijawab Pak Dodo, silakan. Ini Pak Vega kayaknya namanya. Pak Vega ya, maaf. Iya, jadi gini, tadi mungkin yang harus disampaikan gini ya, Pak Vega ya. Jadi ketika kita mencari data pembanding eksternal, dipastikan dia nggak ada transaksi afiliasi, nggak punya perusahaan afiliasi, gitu kan? Yang pertama itu. Yang pertama itu, karena gini, kita nggak mungkin nyari data pembanding yang ternyata dia ada perusahaan afiliasi juga. Maka tadi ada indikator apa Pak Bambangnya? Yang BVD A, B, B, independen, D itu ya. BVD independen indikator. Iya, BVD Independent Indikator. Jadi ketika kita nyari yang datanya A, berarti kan kepemilikan saham si pemegang saham di tempat kita itu majority di bawah Hmm. 25%. Maka berdasarkan undang-undang PPH, Ya, Pak. ya semua independen semua gitu ya kurang lebih ya, nggak ada keterkaitan dengan hubungan istimewa. Itu satu. Makanya ketika apalagi kalau misalkan masuk konsol nih, laporan keuangan konsol, ya kena konsol, ya bisa bayangin kalau konsol berarti udah digabung kan, dari induk sama anak udah digabung, sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Karena justru yang kita cari tadi, checklist financial statement-nya adalah unconsol. Ketika unconsol yang kita ambil, berarti memang laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Jadi dia apa ya namanya? Standalone ya Pak, Pak Stand Bambang, alone. Betul, stand alone. in-house sendiri, dan dia ketika indikatornya A, maka sudah bisa dipastikan transaksinya eh,
ya kebanyakan ke independen gitu ya. Kalaupun ke afiliasi, afiliasi pasti di bawah 25%. Jadi nggak ada, kadang nggak ada majority interest-nya gitu ya Bapak. Jadi kita nggak bisa. Kemudian yang IDX nih. Tadi Pak Bambang udah jelasin tuh. Yang contoh tadi aja, berapa Bang tadi? 29 ya? 24 ya? Ya, 24 apa 22 gitu ya? Itu kalau kita buka, mungkin ya. Mungkin ada salah satu IDX, mungkin gitu ya. Tapi betul. masalahnya adalah belum tentu sama dengan produk kita. Jadi misalkan Pak Vega produknya tadi otomotif. Otomotifnya otomotif yang mana Pak? Gitu ya misalkan. Karena otomotif itu banyak. Apalagi sekarang misalkan mau motor-motor listrik gitu ya. Ya, betul. Lain mah bukan motor listrik tapi motor berbahan bakar gitu ya. Jadi bisa bisa jadi dari sisi produk nggak cocok gitu ya. Jadi memang strateginya nggak bisa kita langsung ambil pakai IDX aja gitu. Bapak pertanyaannya adalah ambil IDX ada nggak yang unconsole-nya? Susah gitu ya. Udah gitu ngambil nyari lagi dan terbatas ya. Apalagi ketika posisinya IDX terbatas, laporan keuangannya juga dan harus benar-benar dibikin studi literatur terkait dengan perusahaannya apa, dicari laporan keuangan, bahkan harus dibikin formulasi juga ya. Karena kalau misalkan Pak Vega pakai ROS, ya Pak Vega harus bikin kolom Excel berapa revenue, berapa margin gitu ya, dicari rumusnya. Tapi kalau kita udah pakai tadi ya, Database database komersial. itu udah langsung tersaji, Pak. Gitu. Itu Oke. mudah-mudahan bisa menjawab ya. Vega, Ya, ya. makasih Pak Dodo. Selanjutnya dari Bu Ira. Selamat pagi Pak Dodo, saya Ira dari PT AFRY. Saya ingin menanyakan terkait metode transaksi atas loan. Perusahaan kami memberikan loan ke grup dan atas loan yang kami berikan tersebut kami menerima bunga setiap bulannya. Hmm. Terkait loan tersebut, metode transaksi apa seharusnya yang digunakan dan apabila secara internal kami memiliki data pembanding, tapi secara eksternal tidak ada data pembanding itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Kemarin metodenya apa, Pak ya? Kalau yang Comparable Uncontrolled Transaction CUT biasanya kalau cut ya? untuk TPDoc 2024 ke atas artinya memakai PMK 172 gitu. Tetapi kalau untuk TPDoc 2021 atau 2020 karena belum ada itu juga Pak Dodo apa yang tambahan Undang-undang HPP. tambahan apa tambahan tiga metode transfer pricing ini kan ada di Undang-Undang HPP ya. Jadi Iya, katanya gitu. Pakai CUP kalau ya. sebelumnya pakai CUP kalau sekarang pakai CUT. Iya, jadi kalau yang 2024 nanti Bu Ira pakai metode cut ya. Tapi kalau di bawah 2024 bisa menggunakan metode CAP ya. Kalau posisi memang data internalnya ada ya. Betul ya, data internal pembandingnya ada gitu ya. Karena kalau eksternal ya tadi pakai apa Pak? Tetap juga Eh, pakai CUT Pak bisa. Jadi pakai transaksi apa namanya data pembandingnya terhadap pembanding CAF analitik tadi. Seperti ya itu. CAP analitik ya. Bukan apa Maksudnya financial statement bukan. iya, jadi pakai di softwarenya Oriana juga ya Pak Bambang Oriana ya. juga di TV Katalis Di Katalis juga gitu ya. ada CAF Tapi analitik. kalau ditanya metodenya, ya CAT. kalau misalkan ada data pembanding internal lebih bagus gitu, ini kemudian internal kan bisa disajikan terus Pak dulu menggunakan metode CAP ya. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Dari Ibu Hana. Pak, apakah ada alternatif pencarian data pembanding eksternal yang lebih murah atau gratis dibandingkan menggunakan database komersial? Kalau tadi Pak Bambang tuh cerita apa Pak Bambang tadi? Ya, Orbis. Orbis, Amedus, dan lain sebagainya. Sebenarnya Iya, tergantung nanti jenis transaksi dan produknya. Jadi kalau pilihannya misalnya perusahaan Bapak Ibu penjualan produk terkait dengan komoditas. Nah, komoditas itu ada data pembanding publik yang tersedia gratis. Artinya komoditas kan terkait dengan pertanian, produk pertanian, kehutanan, mineral, pertambangan itu ada. Nah, kemudian kadang juga untuk pinjaman, kalau pinjaman di dalam negeri, mungkin kantor pajak masih bisa nerima nih terkait dengan data publik yang dikeluarkan oleh BI, misalnya seperti itu. Tetapi nanti harus tetap harus disesuaikan dengan
5 faktor kesebandingan. Begitu Pak Dodo yang bisa gambaran saya terkait dengan tadi nih alternatif pencarian data Ya, pembanding eksternal yang murah atau gratis. Nah, ini beberapa hal-hal yang saya sebutkan terkait dengan produk komoditas, CPO, batu bara dan sebagainya itu biasanya kita pakai database publik ya, seperti itu. ya memang yang jadi pasti concern di perusahaan masalah pricing ya, pricing. Jadi memang ya kalau tadi berlangganan nggak memungkinkan ya Bapak Ibu karena Tidak worth it. nggak worth it karena harganya memang bisa sampai MM-an Bapak Ibu gitu ya Sedangkan dan Bapak Ibu cuma bikin satu TV dok bikin satu satu tahun. doang gitu. Kecuali grupnya sampai 300 grup Ada bisa. 60 atau 50 Ya betul. kalau cuma 2, 3, 5 perusahaan sih nggak worth it ya kalau posisi ini. Tapi nanti kita juga coba ngasih solusinya nanti ya di ujung terakhir pembahasannya. Oke, terima kasih Pak Dodo. Dari Bu Gladys, selamat pagi Pak. Izin bertanya untuk data pembanding eksternal, apakah bisa memakai data perusahaan dalam negeri yang sudah go public? Contoh PTA bergerak di bidang industri otomotif, lalu mencari perusahaan go public yang sama bergerak di bidang industri otomotif. Ya tadi yang jadi masalah kan di kita go public terbatas ya tadi ya, Mbak Gladys ya, terbatas. Terbatasnya adalah ya industrinya mungkin ada beberapa industri yang nggak masuk di listing company ya di perusahaan-perusahaan efek Indonesia. Sehingga acap kali kalaupun dapet pun sama gitu ya, belum tentu 5 faktor perbandingannya cocok gitu. Penuhi semua. Iya. Masalah kayak kita nggak sempat bahas VAR analisis ya Pak. Wah, itu panjang lagi sebenarnya tadi kalau mau dijabarin panjang Pak Dodo. Panjang gitu, VAR analisis tuh panjang. Ada risiko, ada fungsi, aset, dan Lihat risiko ya. risiko. Mm-mm. Risiko itu juga banyak, ada risiko apa? Tidak tertagih, risiko operasional, risiko pemasaran, macam-macam. Nanti bahkan lebih panjang lagi, pertanyaannya adalah, ini perusahaan ada R&D apa enggak gitu. Ya, sampai ke situ. Sampai ke situ. Kalau misalkan di kita nggak ada R&D, Bapak Ibu harus nyari perusahaan yang nggak ada R&D Dan juga, juga, gitu. betul. Jadi nggak bisa langsung dengan go public didapat, kemudian datanya diolah nggak bisa. Laporan Justru keuangan. dicek dulu, di screening dulu. Ketika ini yang makanya kenapa mahal dan butuh waktu yang cukup juga ya ini yang kemudian mengakibatkan memang ya tadi kita nggak bisa ngambil sembarang data gitu sebenarnya. Intinya gitu ya, kita nggak bisa ngambil sembarang data. Jadi kalau ya solusi yang harus ditawarkan adalah yang benar-benar terpercaya itu adalah yang tadi, pakai database komersial. Itu pun database komersial belum tentu di-accept semua ya Bapak Bang ya. Yaitu dari case yang tadi kita tunjukkan, bahkan Iya, pemeriksa juga bisa ada dispute di situ. iya dispute. Gitu ya paling Baik, Mbak Gladys ya. oke Bu Gladys, Bu Pak Ari. Nah ini dari Bu Gladys lagi nih. Izin bertanya, Ah, contoh jika hasil perhitungan ROTC-nya PTA 1%, pembandingnya -3, Q1 2%, Q2 3%, Q4 6%, apakah masih bisa dikatakan dalam batas wajar atau tidak? Nah ini kan tadi pembandingnya, ini cuma hanya satu pembanding Bapak Ibu. Kalau satu pembanding berarti titik ya tadi berarti ya Pak Dodo. ini kayaknya nggak mungkin satu berbanding sih Pak. Karena Ya, ada oh iya nih, karena ada Q1, Q2, di Q3. satu, kedua, ketiga. Ya, ini 1% nih. Biasanya yang dipakai kan untuk rentang itu kan interkuartil Q1 dan Q3 ya, Bapak Ibu. Ini ketiganya nggak ada nih Pak. Di keempat. Ya, Anggaplah ketiganya 6% lah ya. iya. Anggaplah. Ini sebenarnya dari Q satunya aja yang batas bawahnya aja ada di bawah rentang nih Pak Dodo. Iya betul. Jadi ya rotisinya PTA ini 1%, Ki satunya dua minimal persen. aja udah 2% ya. Jadi kalau ditanya wajar, nggak masuk ya Pak, Nggak masuk karena di bawah rentang dia. di bawah rentang. Jadi ketika di bawah rentang ya bisa jadi ada koreksi ya. Tapi biasanya koreksi yang dilakukan sama si pemeriksa ngambil yang median ya Pak, biasanya Median yang Q, tengah-tengah. Q2. Misalkan anggaplah Q2-nya itu median ya 3. Jadi bisa jadi ada koreksi 2%. Nah 2% ini tergantung nanti kasusnya apa, penjualan atau pembelian misalkan. Ya, Nanti kalau misalkan kasusnya pembelian nanti ada koreksi pembelian sekian persen gitu. bisa dapat double ya Pak. Iya Kantor double. pajak kalau ada dari pembelian.
Tapi nanti kalau posisi yang sekarang kan di PMK 72, ketika kita di posisi pembelian, kalau perusahaannya masih di Indonesia ya, Ya, berarti ada koreksi juga di penjualan, ya, di lawan transaksi. afiliasinya. Ya, corresponding adjustment ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Dodo jawabannya. Saya coba keluar dulu. Mungkin ada pertanyaan yang ada ya pada saat kita ngebahas ini. Oh, terakhir nih dari Bu Gladys. Ini ada Bu Hana nih. Mana? Saya coba Di langsung di di chat chat ya, aja ya. ya di chat aja. Nah, mungkin belum sempat dimasukkan. Dari Dari atas dulu Pak. dari atas ya, sebentar. Pak Vega udah, Bu Ira udah ya. DX, ini udah. Bernata, Sondak. Ini ada Bu Hana ya? Ya pada belum di pertanyaan kan tadi ya? Iya Bu Hana. Oke. Betul. Jika hasil dari pencarian secara sistem penghasilan 10 pembanding, apakah perlu dilakukan pengerucutan atau eliminasi pembanding lagi? Mungkin hanya diambil tiga saja. Lalu telaah manualnya, eliminasi pembanding, apakah dilakukan oleh BP atau konsultan? Ya tergantung ya Bu. Tergantung. Jadi tergantung. Jadi kalau 10 itu bukan berarti langsung juga menjadi, tadi kan kayak misalnya Pak Babang tadi udah dapat tuh 20, let's say misalkan tadi 400, anggaplah 10 lah, kita udah searching dapat 10. 10-nya bukan berarti langsung di accept, tapi justru di screening manual manual review tadi. Bisa jadi dari 10 dapetnya cuma 3 gitu ya. Atau misalkan tadi ya, kalau misalkan tiba-tiba ibu pun misalkan Bu Hana dapetnya 0, jangan patah arang. Patah arang. Akhirnya mungkin ada yang belum spesifik, makanya tadi pakai searching apa ya, Textual search. textual search ya. Jadi modelnya pakai kata-kata gitu ya. Nah, kalau itu bisa dipakai, ya mungkin bisa langsung masuk ke produknya langsung khusus, itu bisa dapat gitu ya. Mungkin bisa dapat. Tapi bukan berarti langsung dapat itu dapat 10 langsung senang, enggak. Justru kita di manual review, datanya ada apa enggak, dan seterusnya, pakai metode tadi 5 faktor keserbandingan, udah cocok. Kalau 3 ada, ya udah nggak apa-apa. Kalaupun satu ada dapat, ya juga nggak apa-apa. Itu kan juga diperbolehkan. Kalau ditanya siapa yang melakukan, tergantung engagement, engagement sama konsultannya. Biasanya kan modelnya gini ya, teman-teman semua ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu engagement sama konsultan, ada yang satu paket. Ya udah, semua konsultan yang ngurus. Ya, dari mulai dari database sampai report mereka yang ngurus, bahkan ada yang satu paket sampai pemeriksaan ya gitu ya. Ada juga yang model kayak gitu. Ada juga, nah ini biasanya kan harganya mahal ya, Bapak Ibu semua. Ada juga yang model kedua, Bapak Ibu minta cariin data pembandingnya. Kebayang ya, mungkin Bapak Ibu udah pernah nih bikin TP-Doc gitu ya, sama konsultan. Terus sekarang, wah bikin sendiri deh gitu ya misalkan. Karena mungkin pertimbangan pricing gitu ya. Kemudian bikin TP-Doc setelah dibaca, kayaknya gampang deh gitu. Kayaknya ya, gampang deh gitu ya. Akhirnya ya udah cari aja siapa yang bisa memprovide data pembanding. Kalau kita nyebutnya namanya benchmarking study ya Pak. Jadi misalkan ke ke kami deh ke FAST gitu ya. Jadi Bapak Ibu minta data pembanding tolong dicariin dari perusahaan ini tahun berapa, kemudian deskripsi overview produknya apa, nanti dicariin. Nanti dicariin bahkan mungkin sampai manual review juga sama konsultan sampai dapat data yang bersih dikasih datanya. Habis itu silakan Bapak Ibu bikin TV dong. apa? Bikin laporan TP-Doc-nya ya lengkap gitu ya. Itu bisa. Itu jauh lebih murah harganya gitu ya. Jadi tergantung di level mana. Mau di WP atau di konsultan. Tapi dipastikan juga Pak Dodo bahwa memang sudah pernah membuat TV doc dan mengetahui terkait dengan searching strategi. Biasanya kan beda-beda ya setiap Iya, betul. perusahaan, tiap orang itu beda-beda. Artinya
sudah yakin benar dengan strateginya yang ada, jadi nanti bisa ke konsultan pajak itu, Pak, saya strateginya maunya urutannya ini. Udah, Mm-mm. di konsultan yang membuat benchmarking study akan tinggal tarik, kemudian di manual review, dicek hasilnya, kemudian dicek di profit level indikator punya tested party atau perusahaan Bapak Ibu, apakah masuk rentang atau tidak. Nah, ngobrolnya nanti di sekitar situ. Bukan ngobrolnya terkait dengan, Pak, kalau perusahaan saya ini strateginya bagusnya apa ya gitu. Jadi kalau benchmarking study itu lebih ke arah, Bapak Ibu udah pernah nih, udah oke banget, cuma memang terkait dengan eh, apa namanya, punya database komersial kayaknya nggak worth it nih. Jadinya kita mendingan pakai Hmm. punya orang aja nih. Tapi saya udah tahu nih cara strateginya seperti apa. Kemudian nanti hasilnya tinggal diskusi. Pak, kalau seperti ini gimana Pak? Masuk rentang atau tidak gitu kan. Nanti Iya, diskusinya lebih banyak di hasilnya terakhir sih kebanyakan. iya betul. Ya itulah. Terkait benchmarking tadi. Jadi kita nggak jual database ya sebenarnya, tetapi kita Iya, ada nggak jual database, tadi tapi analisa. analisa. Tetap dilakukan analisa ya. Jadi Betul. Bapak Ibu nanti dibantu juga analisa. Tapi masalah kata-kata di TV Doc-nya, masalah Silakan, analisa VAR-nya itu Bapak Ibu sendiri. silakan. Nah, biasanya kan kalau udah pernah bikin TV Doc ya, tanda kutip ya, copy paste ya. Copy paste. Tinggal Tinggal update isi tiap tahun dalamnya sebenarnya. aja. Betul. Apalagi kalau Bapak Ibu pakai grup ya kalau range TV Doc harganya bisa sampai 80 sampai 150 juta kan, ya udah bikin sendiri lah gitu ya. Ini jadi bagian dari efisiensi gitu. Kalau ditanya range-nya berapa ya kalau di kita, kalau ini nggak iklan sih ya Bapak Ibu ya, tapi biasanya kalau di kita ya dengan posisi 15 juta dengan data yang sudah ada ya monggo kami bisa bantu gitu ya. Bahkan ya buat Bapak Ibu yang masuk ke grup di SP2DK ya pasti nanti dikasih special price lah. Tinggal hubungi kami aja lah gitu ya. Nanti kita juga bantu juga. Tapi nanti yang jadi masalah sebenarnya adalah bukan masalah pembuatan TV doc-nya sebenarnya. Pasca setelah itunya sebenarnya. Hmm. Karena nanti kan pasca setelah itunya adalah masalah monitoring ya, assessment dari kantor pajak. Takutnya gini, bikin TV doc tapi masalahnya adalah ketika tidak tidak apa ya, tidak memahami atau tidak kuat masalah aturan main dan dasar hukum dan penjelasan ke kantor pajak gitu maksudnya. Akhirnya Bapak Ibu bikin TV doc percuma gitu. Ternyata tetap dikoreksi sama kantor kantor pajak. Itu paling Pak. Oke, terakhir ada satu nih dari Pak Vega Tantra ya tadi ya. Izin Pak melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Jika PTA TBK membuat TPDoc, kemudian PTB menjadikan PTA TBK sebagai pembanding eksternal, apakah itu tetap tidak dapat dijadikan pembanding? Oh, ya belum tentu sama Pak tadi. Hmm. Ya belum tentu sama. Masalah produknya belum tentu sama. Tadi ya, ini tergantung dari sisi manual review-nya juga ya. Dari 5 faktor kesebandingan. Karena eh, masalah strategi bisnis kan beda-beda Pak. Ya, dengan perusahaan yang tadi Pak Bambang ceritain baru berdiri, dengan yang sudah lama berdiri, belum tentu sama gitu. Dan kalau nanti eh, Pak Vega baca di tar 22 ya Pak Bambang ya, Ya. bahkan sampai masalah krusial masalah produknya sebenarnya. Produknya ya, itu bisa disamakan apa enggak? Atau dikelompokkan sama enggak groupingnya gitu. Ya, saya bukannya membuat ini ya, membuat kekhawatiran sebenarnya. Tinggal Pak Vega bisa sampaikan kalau meyakinkan bahwa itu bisa dijadikan pembanding eksternal, tolong siapin 5 faktor kesebandingan. Analisanya ya, misalkan eh, PTAB TBK ini karakteristik barangnya apa, kemudian kita apa. Kemudian yang paling ribet adalah di analisa fungsi aset dan risiko ya, analisa VAR itu. Nah, ini harus bisa benar-benar bisa dibandingkan. Sekiranya ada satu yang nggak cocok, susah gitu ya. Tapi ya itu effortnya memang harus bisa bisa meyakinkan. Makanya salah satu yang paling menjadi faktor yang dianggap mungkin bisa
lebih valid datanya adalah tadi database komersial. Karena database komersial itu nggak dibuat-buat Bapak Ibu. Database yang benar-benar apa adanya gitu ya. Ya itulah kurang lebih. Baik, terima kasih kepada Pak Dodo atas jawabannya yang sangat informatif. Sayangnya memang waktu juga Bapak Ibu yang membatasi kita. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa berdiskusi di WhatsApp Group setelah webinar ini selesai. WhatsApp Group akan di-unmute sehingga Bapak Ibu bisa diskusi terkait topik SP2DK. Sebelum kita menutup acara hari ini, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami secara rutin juga mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema Jumat depan adalah SP2DK Series terkait dengan teknik penanganan temuan PPh 21 atas pegawai tetap. Silakan Bapak Ibu yang berkenan dapat join pada webinar tersebut. Selain itu, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan atau review SPT bulanan ataupun tahunan, jasa penyusunan TV Doc, termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di fastconsult.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Anda mencapai efisiensi pajak yang maksimal. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat depan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semua. Pak Dodo, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat siang.